Indonesia, salam sentara dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3-6. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Tuhan Yesus memberkati, dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai hidup kita. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Mazmur 16 ayat yang ke-10. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Tema kita hidup dalam persahabatan dengan Allah. Tentu kita punya banyak sahabat di muka bumi ini, ya. Dalam arti sebagai teman, ya. Tapi mungkin sebagai sahabat itu mungkin langka yang bisa mengerti situasimu. Saya masih ingat bagaimana saya mencoba untuk membangun persahabatan dengan seseorang. Lalu kemudian tidak ada yang tidak dia ketahui tentang saya, dan saya bercerita. Tetapi justru hal itu dibuatnya untuk melakukan manuver-manuver politik untuk menghancurkan saya. Tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu adil, ya. Tuhan itu tidak akan buta, ya. Kita, kalau orang berkata ada orang mereka-rekakan hal-hal yang jahat, tapi Tuhan dengan maksud yang baik untuk merencanakan yang baik bagi kita. Itu Kejadian 50 ayat 20 itu harus kita ingat senantiasa, bahwa ada orang-orang yang mereka-rekakan hal yang jahat, tapi Tuhan dengan maksud yang baik dalam peristiwa yang buruk itu. Dan Tuhan sangat luar biasa. Nah, itu sebabnya dari pembacaan ini, sebagai orang yang hidup dalam persahabatan dengan Allah, dikatakan kita memperoleh jalan kehidupan. Haleluya. Jalan kehidupan itu adalah jalan yang baik, lurus dan benar. Mantap kan? Dalam 1 Samuel 12 ayat 23. Dan ini Samuel waktu dia pamit, tetapi dia tidak akan berhenti untuk mengajarkan hal-hal yang baik, lurus dan benar. Dan itu sesuai dengan ajarannya. Kadangkala kita manusia bisa mengajar baik, tapi kita tidak lakukan. Kita bisa mengatakan berdoa ya, setia ya, baca firman-Nya, hafal firman-Nya, tapi dia sendiri nggak lakukan. Hidup kudus ya, tapi dia sendiri tidak lakukan. Dan mengapa bisa terjadi? Karena dia tidak mengalami pembaharuan dari Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Daud, bagaimana Samuel, nanti Daud saya ceritakan, bagaimana Samuel dengan segala ketulusan hatinya, dengan segala keberadaannya, dia minta pamit karena sudah ada seorang raja, dan dia menyatakan dia tetap akan mengajarkan yang baik, yang lurus dan benar, ya. Lalu kita lihat Daud dalam 2 Samuel 22 ayat 22, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Wow. Jadi Daud pastikan bahwa hidupnya mengikuti jalan Tuhan. Jadi jalan kehidupan itu adalah jalan-jalan Tuhan.
jalan yang diridhoi, jalan yang diberkati, jalan kasih karunia yang diberikan Allah. Dan itu sebabnya dia mengambil keputusan untuk mengikuti jalan Tuhan. Yang ketiga, maksud saya bagian yang selanjutnya dari apa yang saya katakan, itu juga jalan yang sempurna. Mazmur 18 ayat 31. Masih Daud mengatakan bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan sempurna. Jalan Allah itu jalan yang sempurna. Tidak ada yang seperti dia. Dan itulah sebabnya kita perlu mengikuti jalan yang sempurna itu. Dan ketika kita mengikuti jalan Tuhan, jalan yang lurus, baik dan benar, maka kita sedang menuju jalan kehidupan itu bersama dengan Allah, bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus. Makanya ketika Daud keluar dari jalan Allah itu, satu hal yang dikatakan dalam Mazmur 51, ya, coba saya baca supaya 51 ayat 12-13. 51 ayat 12-13. Jadi tahirkanlah hatiku ya Allah, dan perbarulah batinku dengan rohmu yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada. Jadi dia minta betul diperbaharui, tapi jangan mengambil rohnya itu dari dia. Kalau kita tahu sudah bagaimana kisahnya, bahwa dia kering kerontang, badannya terasa tersiksa dan lain sebagainya. Itu sebabnya saya katakan, ketika kita dekat Tuhan, ketika kita bersahabat dengan Tuhan, kekuatan Tuhan, energi Tuhan akan senantiasa ada pada kita. Dan saya bersyukur karena apa? Sakit penyakit jauh dari kita. Itu sebabnya walaupun kita mungkin larut malam tidur dan masih bangun pagi-pagi untuk berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan bersama dengan keluarga, tapi saya merasakan energi daripada Tuhan itu. Kenapa? Saya yakin kekuatan Tuhan yang saya peroleh bukan karena kuat saya atau bukan karena gagah saya, tapi karena penyerahan diri saya kepada Tuhan. Bukan saya manusia sempurna, tapi saya belajar untuk menundukkan hati di hadapan Dia. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dari sejak pelayanan 1 Maret 1987 sampai hari ini, 25.000 uang saya ke dokter. Itu pun karena baru menikah, istri saya ajak saya itu dalam rangka mencabut gigi, karena saya mau cabut dengan tangan. Jadi ini 25.000 itu. Dan ketika saya mau makan, tidak sangka kuasaku menolong kau. Saya buang langsung ke wajah. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu tidak pernah abai, tidak pernah mengingkari janjinya. Bukan berarti saya nggak pernah sakit, tapi setiap kali saya sakit, dia tumpang tangan atau berdoa kepada Dia dalam keadaan apapun. Jadi biar kita mempercayakan betul-betul, bukan hanya sekedar lip service percaya kita. Makanya kalau orang katakan bahwa Yesus itu luar biasa, Yesus itu dahsyat, Yesus itu perkasa, Dia tabib dan segala tabib, tapi sakit, kemana engkau pergi? Apakah kau datang kepada Dia? Saya seringkali dikatakan berhikmat bro. Dokter juga dipakai oleh Tuhan, betul. Saya juga nggak anti dokter kok. Istri saya, anak saya kalau sakit, tapi saya masih percaya bahwa Tuhan itu mampu melakukan itu. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan kalau saya mengatakan Tuhan mampu menyembuhkan engkau, itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi itu saya hidupi terlebih dahulu. Kenapa? Kita punya jalan kehidupan yang memberikan kita kecerahan. Kita kan bersahabat dengan Tuhan, bergaul katanya erat dengan Tuhan. Masa Tuhan tidak menolong kita? Masa Tuhan tidak menyembuhkan kita? Masa saya sudah melihat orang yang divonis mati pun, beberapa kali saya sudah melihat yang tidak punya anak, Tuhan berikan anak. Walaupun saya berkata, Tuhan lebih dahsyatlah engkau bekerja, berkarya untuk hal ini.
Dan saya melihat bahwa pekerjaan Allah itu ada yang lumpuh berjalan itu bukan karena dia orang percaya, tidak. Yang datang kepada saya minta sebagai doa untuk anak, bukan dia orang percaya, tapi Tuhan mengasihi mereka. Bahkan sampai yang kedua dia minta saya, tapi saya saksikan bahwa saya belum tahu bagaimana perkembangannya karena saya putus kontak dengan dia. Tapi setiap kali ada kebutuhan apapun, masalah apapun di kantornya, di masalah apapun di rumah tangganya, dia pasti datang kemari. Dia bukan orang percaya, tapi setiap kali masalah dia lebih percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelesaikan masalahnya. Itu soal kasih karunia keselamatan itu. Dan itulah sebabnya saya katakan, biarkan rahmat Tuhan menolong kita. Yang kedua, memperoleh sukacita yang berlimpah-limpah. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, sukacita kita nggak ada, bahaya itu. Anda mungkin kalau dituduh melakukan perzinahan lalu dibawa ke kantor polisi, bagaimana? Memang saya di kamar menangis. Kok ada orang-orang yang jahat seperti ini? Kok ada orang-orang yang rela nangis tapi tidak untuk di luar? Saya masih bisa bersukacita. Saya bisa masih menyatakan apa yang benar. Rambut di kepalamu sudah hitam, sudah putih, tapi rambut di kepala saya masih hitam. Waktu itu masih muda, waktu difitnah itu. Tapi saya tidak kehilangan sukacita Tuhan. Kenapa? Pentingnya berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan hanya butuh saja kita berdoa. Jadikan doa itu menjadi gaya hidup. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak bernapas sebenarnya. Kita kehilangan kekuatan, kita kehilangan energi Allah. Kita kalau kehilangan, kita berdoa, memang banyak kehilangan kata orang. Kehilangan amarah, kehilangan kebencian, kehilangan sakit hati, banyak kehilangan ketika kita datang kepada Tuhan. Kehilangan kalau dulu fungsinya berapi-api, tidak lagi seperti itu. Banyak hal yang hilang dari kita, tapi dapat juga yang kita dapatkan dari Tuhan, kebaikannya, kesabarannya dan lain sebagainya. Ya sudah, ya. Jadi saya katakan ini karena apa? Kita mengalami sukacita seperti saya katakan peristiwa 171. Setiap kali ada sukacita, yang paling hebat itu ya masalah waktu dibawa ke kantor polisi, masalah saya dilapor, tapi saya nggak pernah takut. Sukacita saya nggak takut, dan saya bersaksi kepada aparat. Dan ketika mereka melihat itu, nggak ada apa. Ya lapor balik Pak. Buat apa? Kalau saya lupa mereka lah. Kalau saya lapor balik, biarkanlah. Tuhan itu penghukum, dan orang yang menyakiti hamba-hamba Tuhan tidak akan Tuhan biarkan dia demikian. Ya, dan puji Tuhan bahwa Tuhan itu senantiasa. Jadi kita bersukacita karena apa? Tuhan. Kita kehilangan harta, kita bersukacita karena Tuhan ada dalam hidup kita. Bukan kita dikuasai harta, mata atau apapun. Ketika Tuhan mengambil mobil saya dengan cara yang apa, saya juga bersukacita, walaupun sama panjang. Tapi pada saatnya Tuhan juga menggantikan. Dan itu sesuatu, walaupun ya saya mau katakan kepada kita, sukacita itu tidak bisa dibeli dengan uang. Sukacita itu hanya mengalir dari tahta surgawi. Supaya sukacita penuh, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga kata firman Allah, memperoleh nikmat dari Tuhan. Haleluya. Kalau nikmat dunia ini ada banyak orang yang merasa puas, tapi nikmat Tuhan itu berbeda. Apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia ini tetapi jiwamu binasa? Gak ada gunanya kan? Atau engkau
mengatakan kepada jiwamu, karena banyaknya hartamu, istirahatlah, makan dan minumlah, bersenang-senanglah. Keadaan orang dunia, nikmat dunia. Tapi Tuhan katakan, hei orang bodoh, malam ini juga aku akan mengambil nyawamu. Untuk siapa kau sediakan? Alangkah perihnya kalau kita menikmati kekayaan dunia ini, dan pada akhirnya seperti orang kaya dengan Lazarus. Sementara Lazarus masuk ke pangkuan Abraham, dan dia orang ini mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, sampai dia meminta setetes mencelupkan air itu, karena merasa dia butuh air itu, tapi tidak terlalu besar, dan dia ingin saudaranya masih ada di bumi untuk diselamatkan. Dan Tuhan katakan, ada firman Allah, ada kitab para nabi, dan tidak ada alasan bagi engkau satu kali sudah ada firman Allah ini. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, jangan engkau kalah dengan nikmat dunia ini. Jangan engkau dikalahkan oleh nikmat dunia, karena ada yang jauh lebih besar nikmatnya, yaitu nikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita, Tuhan memberkati. Biarlah kita orang-orang yang bersahabat dengan Tuhan, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga dengan jalan kita memperoleh jalan kehidupan, di mana baik, lurus dan benar, dan jalan itu jalannya Tuhan yang sempurna dan lain sebagainya. Dan juga kita mengalami sukacita yang berlimpah-limpah, dan juga kita menikmati apa itu namanya, yang terakhir, nikmat dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Allah yang besar, Allah yang dahsyat menolong kami untuk terus berkarya, melakukan yang terbaik dalam hidup ini, sehingga apapun apa tugas kami tidak lupa bersahabat dengan Engkau. Karena kami tahu ketika kami lupa bersahabat dengan Tuhan, maka kami akan rapuh dan tidak akan kuat. Tapi kami bersyukur melalui firman-Mu Tuhan, ingatkan kami bahwa bersahabat dengan Allah itu akan jalan kehidupan, jalan Tuhan, jalan sempurna, dan menikmati sukacita, dan Tuhan Bapa di surga menikmati nikmat dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, kau angkat tangan, serahkan kepada Tuhan. Kalau engkau mau didoakan, Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh jamahannya engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga, buat segala kasih karunia-Mu, mari Engkau menyatakan segala kebaikan-Mu, menyatakan kuasa-Mu kepada mereka-mereka yang sedang mengalami penderitaan, kesusahan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan-Mu, mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat, diarahkan kepadamu, kesusahan mereka, penderitaan mereka, masalah mereka, kami serahkan kepadamu, dan Tuhan menolong, karena Engkau yang memberikan solusi jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka memuliakan Engkau. Kami semuanya memuliakan Engkau, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.